Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Dennis Arza. Saya Muhammad Iqbal. Dan saya Dea Angel Amarta Puri. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perintah dasar pada Linux yang wajib diketahui. Mungkin langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, kita sudah masuk ke halaman desktop. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka dulu aplikasi VirtualBox. Kemudian kita jalankan Rocky Linux-nya. Yang mana? Itu ada. Ya, langsung saja kita masuk. Ya, seperti inilah tampilan dari Rocky Linux via virtual. Dan untuk memasukkan perintah-perintah dasar dari Linux, maka kita buka yang namanya terminal. Oke, kita sudah masuk ke terminalnya dari Rocky Linux. Sebelum itu kita ketik dulu SU, yang mana SU ini merupakan sistem user, dan kemudian kita masukkan password. Oke. Untuk perintah yang pertama itu ada login, yang mana login ini berfungsi untuk masuk ke dalam sistem. Ibaratnya kita itu habis menghidupkan komputer lalu masuk ke halaman desktop gitu. Seperti ini dah. Nah, kita kembali ke halaman awal dan kita buka lagi terminal untuk meneruskan perintah selanjutnya. Kemudian ada perintah password, yang mana perintah password ini digunakan untuk mengubah kata sandi. Misalkan saya ingin mengubah kata sandi saya menjadi sekian misalkan. Setelah itu dia minta konfirmasi. Nah, dan penggantian kata sandi pun sudah berhasil. Kemudian ada perintah who, yang mana perintah who ini berfungsi untuk mengetahui pengguna yang aktif. Misalkan ya, kita ketik who kemudian enter. Nah, ini ada user yang aktif ataupun user saya sendiri yang sudah aktif pada hari ini. Tanggal sekian, tahun sekian, dan jam sekian. Kemudian itu ada perintah yang namanya perintah WC, yang mana perintah WC ini berfungsi untuk menghitung jumlah kalimat, jumlah baris, dan jumlah karakter dari suatu file. Misalkan nih, kita ketik ls dulu, kita lihat apa-apa saja file yang ada di sini. Misalkan saya mau melihat isi dari file saya, kita ketik WC, kemudian saya. Nah, di dalam file saya ini terdapat angka 000 karena apa? Karena tidak ada karakter ataupun jumlah ataupun baris yang ada di dalamnya. Kemudian ada perintah yang namanya add user, yang mana add user ini berfungsi untuk menambahkan user ke dalam sebuah sistem. Misalkan saya ingin membuat user Irfan misalkan. Kemudian kita klik enter. Nah, untuk memasuki user Irfan ini, maka kita ketik SU nama usernya. Nah, sekarang lihat sudah ada yang namanya Irfan di sini. Ya, kita masuk ke user Irfan.
Kemudian kita masuk kepada perintah pwd, yang mana perintah pwd ini berfungsi untuk menunjukkan direktori yang aktif. Kita contohkan seperti ini. Nah, ini adalah direktori yang aktif. Ya, kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu cmod. Yang mana di sini cmod berfungsi sebagai mengubah permission satu direktori atau sebuah file. Kita contohkan, kita ls dulu untuk mengetahui apa-apa saja file yang terdapat di dalam Hoki Linux ini. Ya, pertama-tama kita ketikkan ls dulu untuk mengetahui file-file yang terdapat di dalam Hoki Linux. Nah, ini terdapat desktop, downloads, dan lain-lain. Kita akan mencemot desktop. Oke. Kita enter. Nah, sudah berhasil. Kalau ingin mengetahui sebuah file yang sudah dicemot, kita ketikkan lagi ls. Nah, terlihatlah beberapa file yang sudah dicemot yang bertandakan berubah warna hijau. Di sini ada beberapa file yang sudah dicemot yaitu desktop, musik, picture, dan saya. Oke, kita clearkan. Kemudian kita akan membuat sebuah file baru atau direktori baru. Yang pertama-tama kita membuat direktori baru. Kita ketikkan mkdir. Kita buat nama direktori yang sesuai keinginan kita. Misalnya belajar. Nah, di sini sudah berhasil saya membuat direktori belajar. Kita cek dulu. Nah, terdapat direktori belajar. Kita masuk ke direktori belajar menggunakan cd. cd Bentar. Oh. Ya. Nah, setelah direktori belajar sudah dibuat, kita masuk ke direktori belajar dengan menggunakan cd belajar. Nah, kita sudah masuk ke direktori belajar. Di sini kita akan membuat sebuah file baru yang bisa kita edit di dalamnya. Yang pertama, kita vim tingkat 1. Oke. Nah, di sini kita akan mengedit sebuah file yang ada di vim tingkat 1, file tingkat 1. Kita menggunakan insert. Oh. Nah, kita akan membuat sebuah kalimat yaitu saya senang belajar. Ya. Belajar Hoki Linux. Oke, kita save menggunakan ESC -2 X dan enter. Oke. Kita kalau ingin melihat di dalam file tingkat 1 apa aja yang ada di sana, kita ketikkan cat tingkat 1. Nah, sudah terlihat di dalam file tingkat 1 terdapat kalimat saya senang belajar Hoki. Kemudian kita membuat direktori baru lagi di dalam direktori belajar. Kita membuat direktori belajar dengan menggunakan mkdir
tingkat 2. Nah, sekarang sudah terdapat folder di dalam folder belajar. Folder baru di dalam folder belajar, yaitu folder tingkat 2. Kemudian kita masuk ke folder tingkat 2 menggunakan CD tingkat 2. Nah, kita masuk ke folder tingkat 2. Bagaimana kalau kita ingin keluar dari folder tingkat 2? Senang. Kita ketikkan saja CD spasi titik-titik. Nah, kita akan kembali ke folder belajar. Kita masuk lagi ke tingkat 2. Di sini kita akan melihat apakah folder belajar sudah ada di dalam Hoki Linux ini. Kita mencarinya sama-sama. Kita activities, klik file. Nah, di sini sudah terdapat folder yang kita buat tadi, yaitu folder belajar. Dalam folder belajar ada apa saja? Dalam folder belajar ada file tingkat 1 dan folder tingkat 2. Kemudian kita masuk ke file tingkat 1. Kita lihat isinya. Nah, di sini ada sebuah kalimat yang disebut sebuah kalimat yang saya buat tadi, saya senang belajar Hoki Linux. Oke. Kemudian kita membuat folder baru lagi di sini, di tingkat 2. mkdir tingkat 3. Nah, sudah berhasil kan? Kita masuk ke folder tingkat 3 lagi menggunakan CD tingkat 3. Nah, bagaimana kalau kita ingin keluar secara langsung sampai ke folder belajar? Tenang, kita ketikkan saja lagi CD titik 2 slash titik 2 lagi slash. Nah, kita masuk ke folder belajar. Kita keluar lagi saja dari folder belajar. Oke, kita sudah masuk ke root Hoki Linux-nya. Kemudian kita membuat folder baru saja dengan mkdir saya 1. Oke, sudah berhasil kita buat direktorinya. Kemudian kita ls untuk mengetahui apakah sudah dibuat filenya, foldernya. Nah, di sini sudah ada folder saya 1. Kemudian kita akan menghapus folder saya 1 dengan cara mrdir saya 1. Nah, sudah berhasil. Kita cek dulu dengan menggunakan ls. Nah, folder saya 1 sudah tidak ada karena sudah kita hapus. Kemudian kita ke perintah selanjutnya yaitu more. More ini berfungsi untuk menampilkan isi teks file per layar. Kita ketikkan saja more. Kita ambil folder belajar saja. Belajar. Kita klik. Nah, di sini teks file belajar ini merupakan direktori. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Irfan. Pertama, saya menampilkan sintak logout, yang mana fungsi untuk keluar dari sistem atau mengakhiri satu sesi login di komputer. Kita enter. Kemudian kita klik exit, ketik exit lagi. Nah,
Di sini akan tampil, kita akan sudah keluar di tampilan Rocky Linux ataupun terminal. Sekarang kita masuk ke aktivitas kembali untuk masukkan sintaks selanjutnya. Kemudian terminal. Kemudian saya melanjutkan ke sintaks untuk menunjukkan atau mengatur tanggal, yaitu date. Date kita enter. Nah, di sini akan tampil tanggal sesuai hari ini. Seperti dapat kita lihat, tanggal 4 Oktober tepat pada waktu 2 sekian-sekian. Selanjutnya yaitu ada cal atau untuk mencetak kalender. Kita ketik cal. Ini berfungsi untuk mencetak kalender dari tahun 00 sampai 999. Kita enter. Nah, di sini akan tampil kalender sesuai tahun sekarang. Tahun sekarang yang mana tahun 2022 dan bulan Oktober. Maka sintaks ini berkembang dan sesuai yang kita gunakan pada tahun berapa tersebut dan tanggal berapa tersebut. Kemudian ada perintah ls yang berfungsi untuk menampilkan daftar file dalam direktori yang aktif. Kita coba ls, apa-apa yang tampil di direktori Rocky Linux sini. Nah, di sini ada tampil belajar, dokumen, musik, publik, template, video, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke fungsi untuk menghapus file. Enter. Di sini saya akan membuat folder baru, file baru. Maaf, typo. Menggunakan touch, touch. Misal filenya Rocky. Enter. Maaf, Rocky sudah ada. Kita ubah lagi ya. Menjadi misal file DA. Enter. Kemudian kita ls kembali. Nah, di sini sudah ada nama filenya DA. Kemudian kita hapus file dengan file DA, rm DA, enter. Kemudian kita ketik y, enter. Nah, kita masuk ke ls kembali, apakah file dia masih ada ataupun sudah terhapus. Kita coba ls, enter. Nah, tampilannya ternyata sudah dihapus bahwa file atas nama dia tidak ada. Mungkin itu cukup presentasi dari saya. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat bagi menonton. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you guys.